Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Sri Novita akan menjelaskan mengenai konsep belajar. Konsep belajar merupakan perubahan perilaku manusia. Perubahan di sini maksudnya adalah perubahan atau kemampuan untuk berubah atau kemampuan untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan, dan hasilnya itu merupakan suatu proses pembelajaran. Maka jika seseorang merasa ingin tahu dan sudah melewati proses tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu belajar. Nah, belajar itu juga melibatkan manusia untuk dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori belajar kognitif. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif tentu berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Jika teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus-respon, teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori yang sering disebut dengan model perseptual. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Memisah-misah atau membagi-bagi situasi menjadi komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah, maka akan kehilangan makna. Jadi, teori belajar kognitif merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang. Demikianlah tentang teori kognitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan teori konstruktivistik. Apa sih teori belajar konstruktivistik? Konstruktivistik berarti bersifat membangun. Artinya, teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta dan membangun sesuatu yang telah dipelajari. Jadi, teori konstruktivistik merupakan suatu teori yang dikembangkan dari teori belajar kognitif yang menegaskan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran peserta didik,
melalui asimilasi dan akomodasi. Teori pembelajaran konstruktivistik sama halnya dengan model pembelajaran experiential learning, yaitu proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajar atau mengaktifkan peserta didik untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung. Jika dilihat dari implementasi teori konstruktivistik dalam pembelajarannya, dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah atau memberikan penjelasan. Yang kedua, melakukan tanya jawab. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, penugasan. Yang kelima, melakukan bermain peran. Dalam strategi belajar konstruktivistik ada 3. Yang pertama, top-down processing, yaitu di mana siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk mereka pecahkan, kemudian menghasilkan atau menemukan keterampilan yang dibutuhkan. Contohnya, siswa diminta menulis kalimat, kemudian mereka akan belajar membaca, belajar menulis, belajar mengenai tata bahasa atau mengenai kaidah-kaidah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu cooperative learning, yaitu siswa belajar dalam kelompok untuk saling membantu dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Yang ketiga yaitu generative learning, yaitu menekankan adanya integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan skemata. Jadi dapat saya simpulkan bahwa teori konstruktivistik adalah pembelajaran yang berasaskan konstruktivistik dalam memberi peluang kepada guru untuk memilih kaidah pembelajaran yang sesuai untuk peserta didiknya, dan peserta didiknya dapat menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperoleh suatu konsep atau pengetahuan. Hal ini akan membantu siswa lebih aktif, menjadi terbiasa untuk saling berdiskusi, untuk bisa menciptakan penyelesaian mereka sendiri. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang teori humanistik. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana itu teori humanistik. Pada dasarnya, teori humanistik adalah teori yang belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Teori ini tidak terlepas dari pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif dan bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas dan pemanfaatan potensi yang ada pada seseorang. Teori humanistik ini muncul sebagai perlawanan terhadap teori behavioristik, yang mana dalam teori belajar sebelumnya, teori behavioristik dianggap terlalu kaku, pasif, bahkan menurut ketika menggambarkan manusia. Implikasi teori pembelajaran humanistik. Teori pembelajaran humanistik ini paling dekat yang digunakan oleh guru. Guru merupakan profesi yang bisa berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh guru dalam penerapan teori humanistik. Yang pertama, guru atau fasilitator mengharapkan mampu memberikan kesan awal yang menyenangkan. Yang kedua, guru bertugas membantu setiap peserta didik untuk memperoleh dan memahami adanya tujuan dalam proses pendidikan tersebut. Yang ketiga, guru bisa mungkin mengatur dan menyediakan berbagai sumber pembelajaran yang paling luas dan dimanfaatkan oleh peserta didik. Yang keempat, guru harus mampu menempatkan diri sebagai sumber yang bersifat fleksibel. Yang kelima, guru sebagai fasilitator harus bisa peka dan menghadapi adanya respon yang lebih terkait dalam perasaan, bukan pada konteks pembelajaran. Sangat penting bagi seorang guru sebagai fasilitator untuk mengenali diri sendiri dan peserta didik, hingga menerima adanya kekurangan yang mungkin muncul di tengah pembelajaran. Teori belajar humanistik ini adalah pilihan atau kiblat yang cocok terutama untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter, mengubah sikap, menganalisis fenomena sosial. Indikator dalam keberhasilan penerapan teori humanistik ini adalah perasaan senang dan tidak adanya tekanan dialami oleh peserta didik. Mereka bahkan memiliki inisiatif tersendiri untuk belajar. Pola pikir, perilaku, sifat mengikuti kemauan diri sendiri alias tidak terpaksa atau kaku.
Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang teori humanistik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.